Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Bertemu lagi di kelas prakarya kelas 7 semester 2. Seperti di semester sebelumnya, di bab pertama mapel prakarya, kalian akan mempelajari mengenai kerajinan. Untuk kali ini, bab yang akan kita bahas adalah kerajinan limbah lunak. Sudah siapkah? Oke, mari kita simak prinsip kerajinan bahan limbah lunak. Coba kalian amati gambar berikut ini. Setiap makhluk hidup di bumi dalam proses kehidupannya merupakan penyumbang terbesar dari sampah atau limbah. Sampah adalah suatu bahan yang terbuang atau dibuang dari hasil aktivitas manusia sehari-hari maupun proses alam yang belum memiliki nilai ekonomis. Sampah merupakan timah padat dengan sampah dan tempatnya yang tidak teratur di suatu tempat dapat merubah pemandangan menjadi tidak indah, menghasilkan bau tidak sedap, dan tentunya dampaknya akan merusak lingkungan. Sampah hanya dapat diolah dengan cara dibuang, lalu dibakar, atau ditimbun dalam tanah sebagai bahan urukan permukaan tanah. Juga ada yang dimanfaatkan sebagai pupuk tanaman. Limbah sendiri dari tempat asalnya bisa beraneka ragam. Ada limbah dari rumah tangga, limbah dari pabrik, dan ada juga limbah dari suatu kegiatan tertentu. Dalam dunia masyarakat yang semakin maju dan modern, peningkatan akan jumlah limbah semakin meningkat. Jika kita telusuri bahwa dahulunya manusia hanya menggunakan jeruk nipis untuk mencuci piring, namun sekarang manusia sudah menggunakan sabun sebagai pengganti jeruk nipis, sehingga peningkatan akan limbah tak bisa dielakkan lagi. Nah, apa kalian tahu bahwa limbah itu terdiri dari beberapa kelompok? Nah, jadi pengelompokan limbah itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, berdasarkan wujudnya. Limbah dilihat dari fisiknya terdiri dari 3. Yang pertama ada limbah gas. Limbah gas itu merupakan jenis limbah yang berbentuk gas. Contohnya adalah karbon dioksida, karbon monoksida, dan lain sebagainya. Kemudian ada limbah cair. Nah, limbah cair ini adalah jenis limbah yang memiliki fisik berupa zat cair. Misalnya, air cucian, air hujan, air sabun, minyak goreng buangan, dan lain sebagainya. Dan ada juga limbah padat. Limbah padat ini merupakan jenis limbah yang berupa padat. Misalnya, kotak kemasan, bungkus jajanan, plastik botol, kertas, kardus, dan lain sebagainya. Selain berdasarkan wujudnya, yang kedua berdasarkan sumbernya. Berdasarkan sumbernya, limbah bisa berasal dari limbah pertanian. Limbah pertanian ini limbah yang ditimbulkan karena kegiatan pertanian. Misalnya panen padi, limbahnya berupa jerami. Kemudian ada limbah industri. Limbah industri ini merupakan limbah yang dihasilkan oleh pembuangan kegiatan industri. Kemudian yang ketiga ada limbah pertambangan. Limbah yang asalnya dari kegiatan pertambangan. Sedangkan limbah domestik ini adalah limbah yang berasal dari rumah tangga, pasar, restoran, dan pemukiman penduduk yang lain. Selain itu, berdasarkan senyawanya, limbah dibagi menjadi 2 jenis. Ada limbah organik dan juga ada limbah anorganik. Untuk limbah organik merupakan limbah yang bisa dengan mudah diuraikan atau mudah membusuk. Limbah organik mengandung unsur karbon. Limbah organik dapat ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah kulit buah, sayur, kotoran manusia, dan kotoran hewan. Sedangkan limbah anorganik adalah jenis limbah yang sangat sulit atau bahkan tidak bisa untuk diuraikan. Contohnya adalah plastik, beling, baja, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada jenis dan karakteristik bahan limbah lunak. Yang pertama, limbah lunak organik. Limbah lunak organik lebih banyak berasal dari tumbuh-tumbuhan. Semua bagian dari tumbuhan yang dapat dikategorikan limbah dapat diolah menjadi produk kerajinan. Namun, semuanya harus melalui pengolahan terlebih dahulu agar diperoleh bahan baku yang baik. Limbah lunak organik juga dikatakan limbah basah. Penyebabnya, limbah lunak ini termasuk sampah yang mempunyai kandungan air cukup tinggi dan mudah sekali membusuk jika tidak langsung diolah saat ingin dipergunakan lagi. Nah, ini adalah contoh limbah organik. Ada limbah kulit jagung, limbah kulit bawang, limbah kulit buah salak, limbah jerami, limbah kulit kacang, limbah jerami, limbah kertas, dan juga limbah pelepah pisang.
dan lain sebagainya. Yang kedua ada limbah lunak anorganik. Limbah lunak anorganik berasal dari bahan olahan dengan campuran zat kimia dan menghasilkan bahan yang lembut, empuk, lentur, dan mudah dibentuk serta diolah dengan bahan yang sederhana. Sifat limbah lunak anorganik ini relatif sulit terurai dan mungkin beberapa bisa terurai tetapi memerlukan waktu yang sangat lama. Limbah lunak anorganik ini umumnya berasal dari kegiatan industri, pertambangan, domestik dari sampah rumah tangga, misalnya plastik kemasan, kotak kemasan, kain bercak, karet sintetis, dan juga styrofoam. Ini adalah contoh limbah anorganik. Ada limbah plastik kemasan, limbah kain bercak, limbah styrofoam, dan juga limbah karet ban. Selanjutnya adalah pengolahan bahan limbah lunak. Berikut ini adalah prinsip-prinsip yang bisa diterapkan dalam pengolahan sampah yang kita kenal sebagai 3R, di mana R yang pertama adalah reduce, yang kedua reuse, dan yang ketiga recycle. Yang pertama, mengurangi. Jadi reduce ini adalah meminimalisir barang atau material yang kita pergunakan. Nah, semakin banyak kita menggunakan material, semakin banyak sampah yang akan dihasilkan. Kemudian yang kedua, menggunakan kembali, yaitu memilih barang-barang yang bisa dipakai kembali. Hindari pemakaian barang-barang yang sekali pakai lalu buang. Yang ketiga ada mendaur ulang. Jadi kita mendaur ulang, jadi barang-barang yang sudah tidak berguna didaur ulang lagi. Tidak semua barang bisa didaur ulang, tetapi saat ini sudah banyak industri kecil dan industri rumah tangga yang memanfaatkan sampah menjadi barang lain. Contohnya untuk bahan kerajinan. Kemudian proses produksi kerajinan bahan limbah lunak. Di bawah ini merupakan penggolongan hasil limbah lunak organik yang dapat dijadikan bahan baku produk kerajinan dilihat dari kondisi wilayahnya. Yang pertama, di daerah pesisir pantai. Biasanya limbah lunak organik yang ada di pesisir pantai adalah sabut kelapa, daun kelapa. Kalau di daerah pegunungan, contohnya kulit jagung, kulit bawang, kulit kacang, kulit buah-buahan, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk daerah pertanian, misalnya jerami padi, kulit jagung, batang daun singkong, kulit bawang, pelepah pisang. Kalau di daerah perkotaan, biasanya ada kertas, kardus, kulit telur, kayu, serbuk gergaji, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah proses pengolahan bahan limbah lunak secara umum. Jadi ada 6 proses. Yang pertama adalah pemilahan bahan limbah lunak. Jadi sebelum didaur ulang, bahan limbah organik harus diseleksi terlebih dahulu untuk menentukan bahan yang masih dapat dipergunakan dan yang sudah seharusnya dibuang. Pemilahan bahan dapat dilakukan secara manual dan disesuaikan dengan tujuan penggunaan bahan yang telah dirancang. Setelah itu, kita akan melaksanakan pembersihan limbah lunak. Nah, limbah lunak yang sudah terseleksi harus dibersihkan dahulu dari sisa-sisa bahan yang telah dimanfaatkan sebelumnya. Misalnya, kulit jagung. Kulit jagung harus dipisahkan dari tongkol dan rambutnya. Selanjutnya, apakah tongkol dan rambutnya juga akan didaur ulang atau tidak? Itu tergantung dari perancangan produk oleh si perajin. Selanjutnya adalah pengeringan. Bahan limbah lunak yang sifatnya basah harus diolah dengan cara dikeringkan. Tujuannya agar kadar air dapat hilang dan bahan limbah dapat diolah dengan sempurna. Setelah itu, melakukan pewarnaan pada bahan limbah lunak. Jika limbah lunak sudah kering, selanjutnya diberi pewarnaan. Setelah itu, pengeringan setelah pewarnaan. Dan langkah terakhir adalah penghalusan bahan agar siap dipakai. Selanjutnya, syarat-syarat perancangan benda kerajinan ada 6. Yang pertama adalah kegunaan. Jadi, benda kerajinan harus mengutamakan nilai praktis, yaitu dapat digunakan sesuai dengan fungsi dan kebutuhannya. Misalnya adalah mangkok untuk wadah sayur. Jadi harus tahu apakah benda kerajinan tersebut bernilai praktis atau tidak. Yang kedua adalah kenyamanan. Benda kerajinan harus menyenangkan dan memberi kenyamanan pada pemakainya. Misalnya, cangkir didesain ada pegangannya. Kemudian yang ketiga ada keluasan. Benda kerajinan harus memiliki keserasian antara bentuk dan wujud benda dengan nilai gunanya. Contohnya adalah sepatu harus sesuai dengan anatomi dan ukuran kaki seseorang.
Selanjutnya ada keamanan. Nah, benda kerajinan itu tidak boleh membahayakan pemakainya. Misalnya adalah gelas dari batok kelapa harus mempertimbangkan komposisi zat pelapis atau pewarna yang dipakai agar tidak berbahaya saat digunakan sebagai wadah minuman. Dan yang terakhir adalah keindahan. Nah, benda yang indah mempunyai daya tarik lebih dibandingkan benda yang biasa-biasa saja. Keindahan sebuah benda dapat dilihat dari beberapa hal, misalnya bentuk, hiasan, dan bahan bakunya. Untuk minggu selanjutnya, kita akan belajar bagaimana mengolah limbah lunak organik maupun limbah lunak anorganik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.